Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fadila dari kelas PBA 3C. Saya di sini akan menjelaskan atau mempresentasikan mata kuliah pengantar pembelajaran bahasa asing. Pembahasannya yaitu prinsip-prinsip pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing. Prinsip-prinsip pengajaran bahasa Arab ada 5 dasar prinsip bahasa Arab dalam bahasa asing. Yang pertama yaitu prinsip prioritas dalam penyajian, yang kedua yaitu prinsip koreksitas dalam umpan balik, yang ketiga prinsip bertahap, yang keempat prinsip penghayatan, dan yang kelima yaitu korelasi dan isi. Yang pertama yaitu prinsip prioritas. Pertama, mengajarkan, mendengarkan, dan bercakap sebelum menulis. Yang kedua yaitu mengarahkan kalimat sebelum mengajarkan kata. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang lebih akrab dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, mendengar dan berbicara terlebih dahulu daripada menulis. Asumsi bahwa pengajaran bahasa yang lebih baik adalah pengajaran yang sesuai perkembangan bahasa yang alami pada manusia, yaitu setiap anak akan mengawali perkembangan bahasanya dari mendengar dan memperhatikan, kemudian menirukan. Yang selanjutnya yaitu mengajarkan kalimat sebelum mengajarkan bahasa. Sebaiknya mendahulukan mengajarkan struktur atau kalimat nahwu, baru kemudian masalah atau struktur itu kata atau menjadi sorof. Sebaiknya seorang guru bahasa Arab dapat memilih kalimat yang isinya mudah dimengerti oleh peserta didik dan mengandung kalimat pada intinya. Yang kedua yaitu prinsip korektisitas. Prinsip ini diterapkan ketika sedang mengajarkan materi atau fonetik, sintaksis, dan semiotik. Maksud dari prinsip ini adalah seorang guru bahasa Arab hendaknya jangan hanya bisa menyerahkan kepada peserta didik saja, tetapi ia juga harus mampu melakukan pembetulan dan pembiasaan pada peserta didik untuk kritis. Yang ketiga, prinsip berjenjang. 3 kategori prinsip berjenjang. Yang pertama, pergeseran dari yang konkret ke arah yang abstrak, dari yang global menjadi yang detail, dari yang sudah diketahui menjadi yang belum diketahui. Yang kedua, ada kesinambungan antara apa yang telah diberikan sebelumnya dan dengan apa yang ia ajarkan selanjutnya. Yang ketiga yaitu ada peningkatan bobot pengajaran terdahulu dengan yang selanjutnya, baik jumlah jam maupun materinya. Selanjutnya yaitu ada 4 prinsip utama dalam pembelajaran bahasa asing. Yang pertama, prinsip motivasi belajar yang benar. Yang kedua, prinsip rencana persiapan yang struktur. Dan yang ketiga, proses belajar yang tepat. Yang keempat yaitu maintenance. Oke, kita akan belajar tentang prinsip yang pertama. Yang pertama yaitu tentang motivasi belajar yang benar. Yang pertama itu kuadran 1, praktikal atau instrumental. Motivasi ini berasal dari faktor eksternal berupa tuntunan, perintah, paksaan, atau keharusan. Misalnya kita tinggal di luar negeri, maka harus belajar bahasa negara tersebut untuk bisa bertahan hidup. Yang kedua yaitu yang selanjutnya yaitu motivasi belajar yang benar, yaitu ada kuadran 2, praktikal integratif. Motivasi seorang dalam belajar bahasa asing hanya didasarkan pada fungsi kepraktikan kasual dalam memahami bahasa tersebut. Biasanya yang berada di kuadran ini belajar bahasa asing karena dorongan motivasi atau kasualnya. Misalnya hanya supaya dia bisa mengerti percakapan dalam bahasa asing, bisa baca komik. Yang selanjutnya yaitu tentang ideologis instrumental. Motivasi seseorang dalam belajar bahasa asing didasari pada rasa kesukaan terhadap bahasa tersebut. Biasanya didorong belajarnya didasari ketika ia menyukai bahasa tersebut, terasa mengucapkan bahasa tersebut dengan indah. Yang selanjutnya yaitu ideologis integratif. Motivasi seseorang dalam belajar bahasa asing didasari dengan rasa kecintaannya terhadap bahasa tersebut, dinamika budaya, aspek sosial maupun historis dari penutur bahasa asing itu sendiri.
Tidak hanya mempelajari aspek fungsional, tetapi bahasa asing menarik kepada aspek linguistik. Misalnya orang Mandarin kan mereka belajar bahasa Mandarin dari orang tuanya. Bukan hanya mereka bisa untuk menonton film saja bahasa itu tersendiri, tetapi karena mereka mencintai bahasa itu sendiri dari akar-akarnya. Yang kedua yaitu rencana persiapan yang terstruktur. Mempelajari bahasa asing itu tidak sembarangan ya. Perlu ada perencanaan yang matang belajar bahasa asing itu agar usaha dan energi kita tersalurkan dengan tepat. Yang pertama, agar mudah mempelajari bahasa asing, kita harus memiliki strategi. Yang pertama yaitu tentukan target. Kita mau menentukan bahasa apa sih agar kita sampai kepada level yang mana. Yang kedua, berapa lama waktunya agar tidak terlalu lama. Yang selanjutnya yaitu kita harus tahu bahasa itu sulit atau enggaknya agar kita dapat mudah cepat memahaminya. Yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pembelajaran bahasa. Konsep dasar prinsip pembelajaran bahasa, keberhasilan pembelajaran bahasa itu akan sangat tergantung kepada bagaimana seorang guru mengemas kegiatan belajar menjadi menyenangkan. Guru harus mampu menyusun perencanaan pembelajaran yang baik. Prinsip pembelajaran bahasa merupakan teori dasar yang melandasi pelaksanaan proses pembelajaran bahasa. 3 jenis prinsip pembelajaran bahasa ada 3. Yang pertama yaitu filosofis, yang kedua akusi bahasa, yang ketiga pembelajaran bahasa. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.